Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya. Tugas UAS yang diberikan oleh Dr. Eng Insinyur Aji Eri Burhanuddin untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian studi kasus yang saya bawakan di sini yaitu offline signature recognition using backpropagation neural network, atau artinya itu pengenalan tanda tangan offline menggunakan propagasi balik jaringan syaraf. Kemudian materi yang akan dibawakan yaitu pertama A. Ringkasan permasalahan, B. Teknik dan algoritma yang digunakan, C. Hasil yang diperoleh, kemudian D. Itu kekurangan metode dan algoritma yang digunakan. Sebelum memulai lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fari Fadilah dengan NIM 1909076002 dari Universitas Mula Warman, program studi Teknik Elektro. Ke pembahasan pertama yaitu ringkasan permasalahan. Pengenalan tanda tangan adalah proses yang sulit karena memerlukan beberapa fase. Jaringan syaraf tiruan JST digunakan untuk membantu pengenalan atau klasifikasi tanda tangan. Tanda tangan sering digunakan untuk mengotentikasi dokumen, seperti dokumen keuangan, kepemilikan bisnis, dan lain-lain. Dengan semakin pentingnya fungsi tanda tangan dalam kehidupan sehari-hari, beberapa orang sering memasukkan tanda tangan, terutama itu untuk kejahatan. Menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan, maka tanda tangan pengakuan perlu dilakukan. Pengenalan tanda tangan dapat dilakukan dengan menerapkan algoritma tertentu, seperti neural jaringan. Pengenalan tanda tangan menggunakan multi-layer perceptron merupakan salah satu contoh penelitian menggunakan algoritma neural network. Multi-layer perceptron atau MLP yang merupakan salah satu neural algoritma jaringan dan juga teknik klasifikasi tradisional dibandingkan dengan dukungan vector machine SVM untuk melakukan pengenalan tanda tangan offline. Nah, ada dua jenis representasi yang digunakan, yaitu menggunakan vektor ciri yang dibuat oleh ciri-ciri geometris dan menggunakan bitmap dari citra tanda tangan yang telah dinormalisasi sebagai vektor fitur. SVM terbukti mampu memberikan akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 71%, dalam melakukan tanda tangan pengakuan, mengungguli MLP. Seperti yang saya tadi sebutkan, MLP itu multi-layer perceptron. Algoritma neural network yang sering digunakan untuk pengenalan tanda tangan adalah backpropagation. Itu karena propagasi balik mudah dilakukan dan juga menerapkan, dan dapat menjaga efisiensi jaringan. Algoritma propagasi balik meminimalkan kesalahan dalam output dengan melakukan penyesuaian pada bobot dalam jaringan. Nah, kita lanjut yang ke B, yaitu teknik dan algoritma yang digunakan. Nah, teknik yang digunakan dalam kasus ini yaitu backpropagation, dan algoritmanya hanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama feed forward, yang kedua backpropagation, yang ketiga wake update. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci backpropagation-nya. Backpropagation atau yang diartikan sebagai propagasi balik adalah jenis pembelajaran terawasi di mana output dari jaringan dibandingkan dengan target yang diharapkan agar didapatkan output error. Nah, maka error tersebut adalah
dipropagasikan kembali untuk memperbaiki bobot jaringan untuk meminimalkan kesalahan. Kembali algoritma propagasi terdiri dari 3 lapisan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide. Gambar 1, jaringan syaraf propagasi balik. Fungsi lapisan input untuk menerima sinyal input dari luar. Lapisan tersembunyi menggambarkan hubungan antara lapisan masukan dan lapisan keluaran. Dan fungsi lapisan keluaran adalah untuk melepaskan sinyal keluaran keluar. Jumlah lapisan tersembunyi yang dapat digunakan itu mempengaruhi nilai akurasi. Kemudian yang diperoleh, hasil yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan agar mengetahui parameter-parameter yang digunakan guna menghasilkan nilai akurasi tinggi. Pengujian yang dilakukan ini terdiri dari pengujian nomor segmen, yaitu pengujian nilai kecepatan pembelajaran, dan pengujian nomor iterasi. Pada pengujian nomor segmen dilakukan dengan menggunakan parameter learning rate, yaitu 0,64, nomor iterasi adalah 100, dan jumlah lapisan tersembunyi adalah 3. Nilai MSE sangat menggunakan kecepatan pembelajaran tunggal adalah 0,1579701, sedangkan nilai MSS saat menggunakan kecepatan pembelajaran adaptif adalah 0,1579699. Nomor segmen yang diuji itu terdiri dari grid 2x2, grid 3x3, dan seterusnya hingga 50x50 kisi. Semua jenis pengujian nomor segmen menghasilkan nilai akurasi 63%. Hasil akurasi yang didapatkan memiliki nilai yang kecil karena dilakukan pre-processing, rotasi gambar tidak dilakukan. Sehingga tanda gambar miring dengan derajat tertentu akan menghasilkan keluaran dengan nilai yang sangat berbeda dan mengakibatkan kesalahan dalam hasil klasifikasi. Nah, yang keempat, ini kekurangan metode dan algoritma yang digunakan. Traditional backpropagation itu memiliki beberapa kekurangan, seperti proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konvergensi. Selain itu juga solusi yang diperoleh mungkin macet optimal lokal. Proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pemilihan pembelajaran. Nilai kecepatan pembelajaran yang sangat besar dapat menyebabkan metode ini melompati solusi yang ditargetkan. Sebaliknya, learning rate yang terlalu kecil menyebabkan proses belajar dan komputasi menjadi lebih lama. Seringkali tidak dapat diterima dengan baik. Penelitian ini menawarkan solusi untuk mengatasi kelemahan propagasi balik dengan menerapkan kecepatan pembelajaran adaptif dalam proses pembelajaran. Adaptive learning rate bekerja menurunkan nilai learning rate pada saat nilai error yang dihasilkan tidak berubah dalam beberapa iterasi. Dengan penurunan kecepatan belajar, pembelajaran prosesnya akan lambat sehingga diharapkan hasil akhir yang diberikan mendekati kenyataan hasil. Nah, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa propagasi balik algoritma kurang cocok untuk memecahkan masalah pengenalan tanda tangan. Itu karena outputnya yang diberikan oleh backpropagation adalah nilai, bukan kelas, sehingga akurasi yang ditemukan menjadi kecil. Selain itu, tahapan-tahapan yang dilakukan pada citra pre-processing juga sangat mempengaruhi keakuratan nilai yang diberikan. Pada penelitian selanjutnya, rotasi citra yang akan ditambahkan ke tahap pre-processing citra meningkatkan nilai akurasi. Selain itu, penggunaan metode lain digunakan dalam ekstraksi fitur proses, seperti segmentasi grid melingkar dapat digunakan untuk menentukan apakah metode dapat memberikan akurasi yang lebih baik atau untuk mengatasi konvergensi awal dalam tahapan pembelajaran. Algoritma metaheuristik seperti algoritma genetika yang dapat digunakan.
Sekian hasil presentasi tugas saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.